Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan untuk mendengarkan video pembelajaran ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kaffatul linnas kepada seluruh umat manusia. Ananda soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga Ananda dalam keadaan tersenyum, tidak cemberut ya, karena senyum membawa kedamaian. Nah, pertama kita akan memulai pembelajaran dengan berdoa. Doa sebelum belajar dimulai. Selesai. Untuk hari ini kita masih di tema 4, hak dan kewajibanku. Subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, Ananda mampu mengidentifikasi dan membuat kalimat saran. Jadi kita akan tahu yang mana dan bagaimana caranya kita membuat kalimat saran. Yang kedua, Ananda mampu menjelaskan manfaat makanan sehat. Insya Allah dengan belajar kita bisa tahu dan kita bisa memberitahu yang mana makanan yang bermanfaat dan sehat untuk kita konsumsi. Yang ketiga, Ananda mampu menyebutkan kewajiban dan hak bermain bekerja sama dengan tetangga. Lalu, apa manfaatnya bagiku? Nah, manfaatnya dengan mempelajari materi ini dalam kehidupan sehari-hari, aku dapat membuat kalimat saran, tahu hak dan kewajibanku dalam bertetangga, serta tahu memilah makanan yang bermanfaat bagiku. Lalu, kata kuncinya yang pertama adalah kalimat saran. Yang kedua adalah hak dan kewajiban bertetangga. Yang ketiga adalah makanan sehat. Ayo membaca. Nina mempunyai tetangga di dekat rumahnya. Tetangga Nina bernama Winda. Nina senang bermain bersama Winda. Suatu hari, Nina mendengar Winda sedang sakit. Ibu menyarankan agar Nina menjenguk Winda. Ibu juga mengingatkan agar Nina berkunjung seperlunya saja, sehingga kedatangannya tidak mengganggu waktu istirahat Winda. Lalu, apakah pada teks di atas terdapat kalimat saran? Ya, tentu saja ada kalimat saran. Nah, apakah kira-kira kalimat sarannya, Ananda? Iya, betul sekali. Ibu menyarankan agar Nina menjenguk Winda. Dan juga ibu mengingatkan agar Nina berkunjung seperlunya saja. Nah, itu adalah kalimat saran yang terdapat pada teks. Selanjutnya, ayo membaca. Nah, pada layar kalian ada percakapan antara Made dan Bobby berserta dengan Tony. Hai teman-teman, apa yang sedang kalian lakukan di sini? Kata Made. Kata Bobby, kami sedang bermain bola. Ayo ikut bermain, Made. Tony pun mengatakan, maaf, Man,
tetapi kita tidak boleh bermain di sini. Kata Gary, mengapa kita tidak boleh bermain di sini? Kata Tony, coba lihat, ada tanda peringatan untuk tidak menginjak rumput. Kata Made, benar. Sebaiknya kita akan tidak berlarian di atas rumput karena dapat merusak rumput. Kata Bobby, kalau begitu maafkan kami tidak melihat ada tulisan peringatan ini. Terima kasih sudah menegur dan mengingatkan kami. Kata Tony, tidak apa-apa, kita harus merawat kebersihan dan kerapian taman ini. Kata Gary, iya Tony, kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, amatilah kembali percakapan Made dan teman-teman. Pada percakapan tersebut terdapat masalah yang diselesaikan. Masalah tersebut diselesaikan dengan menggunakan kalimat teguran dari Tony. Kata Tony, ada tanda peringatan untuk tidak menginjak rumput. Ya, kalimat saran dapat berupa nasihat dan imbauan. Lalu, coba sebutkan kalimat saran yang diucapkan oleh Made. Sekarang, ya. Kata Made, betul sekali. Kata Made, sebaiknya kita tidak berlarian di atas rumput karena dapat merusak rumput. Nah, kita berpindah kandungan makanan. Ya, jadi secara garis besar ada 3 ya kandungan makanan yang terdapat pada sebuah makanan. Yang pertama ada protein, yang kedua pada protein sendiri itu terdapat pada telur, pada ikan, juga susu, lalu daging, serta kacang-kacangan. Terus, kandungan yang kedua, itu ada karbohidrat. Nah, makanan yang paling besar menyumbang karbohidrat adalah nasi. Selain nasi, ada juga roti. Lalu ada kentang, singkong, dan juga jagung. Serta buah-buahan juga terdapat karbohidrat, meskipun karbohidrat pada buah-buahan tidak sebanyak nasi. Lalu yang ketiga, kandungan gizi pada makanan ada vitamin. Nah, pada vitamin itu kita bisa temukan pada buah-buahan serta sayur-sayuran. Nah, inilah berbagai gambaran tentang kandungan gizi pada sebuah makanan yang meliputi 3, Ustadz ulangi, protein, karbohidrat, dan juga vitamin. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah salah satu menu 4 sehat 5 sempurna. Ya, dan juga ini adalah beberapa produk atau makanan instan. Nah, adakah kesukaanmu? Ya, tentu saja pasti ada kesukaan kalian di gambar tersebut. Lalu, pada gambar tersebut, adakah makanan yang sehat? Ya, tentu saja ada makanan yang sehat, ada makanan yang tidak sehat. Secara umum, makanan yang sehat itu biasanya tidak kita temukan di makanan yang instan. Sementara beberapa makanan tidak sehat itu terdapat pada makanan yang instan. Ya, seperti misalnya Indomie, kemudian biskuit-biskuit yang tidak memiliki kandungan gizi yang baik. Nah, selanjutnya mau tahu cara memilih makanan yang tepat? Ada 4 loh. Yang pertama, hindari makanan yang dijual di tempat terbuka serta tanpa penutup. Yang kedua, pilih makanan yang dijual di tempat yang bersih. Misalnya jauh dari tempat sampah,
dari debu dan asap kendaraan bermotor secara tertutup. Yang ketiga, hindari makanan yang dibungkus dengan kertas bekas ataupun koran. Dan yang keempat, hindari makanan yang berwarna cerah dan mencolok serta pilih makanan yang bergizi, baik untuk tubuh seperti protein, vitamin, dan karbohidrat. Nah, sudah tahu kan cara memilih makanan yang tepat? Kita berpindah ke hak dan kewajiban saat bermain dengan tetangga. Yang pertama, merapikan mainan setelah bermain. Nah, betul sekali ya Ananda bahwasanya jika kita hendak bermain bersama dengan tetangga kita, setelah kita bermain, jangan lupa merapikan mainan sebelum meninggalkan tempatnya. Ya. Yang kedua, tidak berisik dan tidak mengganggu tetangga. Jadi, sopan santun kita dibutuhkan saat kita bermain bersama tetangga. Apalagi kalau kita bermain di rumah tetangga. Ya. Yang ketiga, bermain tanpa merusak lingkungan. Betul sekali. Jadi, segala fasilitas permainan yang kita lakukan itu dikurangi merusak lingkungan. Misalnya ada pohon, kita bermain menggunakan pohon-pohon di sekitar kita. Tanpa kita sadari, kita merusak lingkungan. Ya. Yang keempat, mendapat kesempatan giliran bermain. Jadi, Ananda soleh dan soleha tidak boleh berebut dalam sebuah permainan. Tidak boleh egois, menang sendiri. Jadi, kita harus bergantian pada saat kita bermain. Ya, jadi tunggu giliran kita, tidak boleh berebut, harus budaya antri ketika memang dibutuhkan atau kita banyak teman ya untuk bermain. Selanjutnya, bermain sesuai kesepakatan dan bersikap sportif. Jadi, bermain jujur itu dibutuhkan juga dalam permainan. Jangan karena kita mau menang, maka kita tidak sportif, ya. Tidak sportif, kita berlaku curang agar kita bisa menang. Ya, menghalalkan segala cara. Nah, jika kita mau bermain dengan tetangga yang baik, maka bermainlah sesuai dengan kesepakatan dan bersikap sportif. Dan yang keenam, bermain tidak lupa waktu. Ya, kadangkala karena kita asyik bermain sehingga kita lupa waktu. Lupa istirahat, lupa makan, dan lebih-lebih lagi lupa sholat. Jadi, ingat, bermain itu tidak dilarang sepanjang kita batasi waktu bermain. Di saat kita istirahat, di saat kita butuh istirahat, maka silahkan istirahat. Di saat waktu sholat tiba, maka silahkan sholat dulu, kemudian lanjutkan. Di saat tubuh kita butuh makanan, maka kita harus berhenti bermain, lalu kita makan. Nah, inilah 6 gambaran bagaimana hak dan kewajiban kita saat bermain dengan tetangga. Tentu, hak kita adalah boleh bermain bersama dengan tetangga tanpa melupakan kewajiban kita. Lalu, hak dan kewajiban bertetangga. Nah, pada dasarnya ada 2 ya, ada hak, ada kewajiban. Jadi hak bertetangga dan kewajiban bertetangga. Nah, untuk hak bertetangga ada 2 hal yang perlu Ananda perhatikan. Yang pertama, hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman. Yang kedua, hak untuk berpendapat dan bermusyawarah. Yang ketiga, untuk kewajiban bertetangga ada 2 juga. Yang pertama, kewajiban menjaga kebersihan
dan juga ketenangan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, kewajiban menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal. Oke? Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yakni adalah kalimat saran itu merupakan kalimat yang berisi himbauan, pendapat, bahkan nasihat agar sosial kita jauh lebih baik, agar ucapan kita jauh lebih baik. Selanjutnya adalah bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan tetangga tanpa kita melupakan hak dan kewajiban kita. Syukron ya Ananda Soleh dan Soleha. Sebuah motivasi dari Ustadz Khairullah bahwasanya pembelajar yang baik bukanlah mereka yang mendapat nilai tertinggi, melainkan mereka yang menjaga akhlak dan tutur katanya. Sekali lagi, apa yang kamu rasakan setelah kalian mengikuti video pembelajaran ini? Ustadz berharap kalian mampu mendapatkan kebaikan dari setiap pembelajaran yang kalian dapatkan, entah dari siapapun, entah dimanapun. Syukron, jazakumullahu khairan katsira. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.